Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita semua. Baiklah, sebelum kita melanjutkan doa keluarga ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 74, bait pertama dan kedua, Seisi Padang Belantara. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti, dan gurun pasir pun kentara bagaikan mawar berseri. Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang, baginya nampak tergelar serba kemuliaan Tuhan yang Ia sambut dan agungkan dengan gempita yang besar. Kuatkan tangan tak berdaya, teguhkan kaki yang lesu. Orang cemas yang putus asa, kini tabahkan hatimu. Tengadahlah Allahmu datang, umatnya Ia selamatkan, selaku hakim yang kudus. Ia membalas kekerasan, membela korban penindasan, menjamin damai-Mu terus. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diperkenankan beribadah kepadamu. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat menguatkan dan membimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Urapi juga hamba-Mu yang telah mempersiapkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong hingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar kita hari ini? Sekarang kita sudah memasuki hari yang pertama di bulan Desember. Bulan penuh sukacita. Orang bilang Christmas. Kita sudah memasuki Advent pertama di hari Minggu lalu. Hari ini adalah hari pertama tanggal 1 di bulan Desember. Kiranya kita tetap bersukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 4 kita akan baca. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita.
Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sampai di sini bacaan kita. Berbahagia setiap kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Memasuki bulan Desember, bulan yang penuh berkat, juga curah hujan cukup tinggi. Tema kita hari ini adalah menyambut kabar baik. Kita sudah memasuki minggu Advent pertama dan minggu nanti adalah minggu Advent yang kedua. Menyambut kabar baik. Tentu kabar baik adalah kabar yang dinanti-nanti oleh banyak orang. Seperti juga bacaan kita hari ini, yaitu keselamatan bagi umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita tadi sudah menyanyikan satu lagu yang mungkin ini juga jarang kita nyanyikan. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti. Sebetulnya lagu ini juga diadopsi dari Yesaya 35. Syairnya dikatakan, padang gurun dan padang kering akan berkilau. Jika kita membaca, aneh. Padang gurun panas ya, padang kering akan bersorak-sorai, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Udah padang gersang, kering, dia berbunga. Ada sesuatu yang, ya ini menurut kebanyakan orang, masa sih bunga kok tumbuh di padang belantara, padang yang kering, yang gersang gitu, tanpa ada hujan. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, demikianlah kisah dari bangsa Israel dengan tekanan-tekanan oleh bangsa lain, seolah-olah gitu ya, seperti padang gersang, padang belantara, menantikan curah hujan. Keadaan mereka sungguh tertekan tentunya oleh bangsa-bangsa lain. Tetapi Yesaya mengatakan hendak berkiran dan bersorak-sorai, karena bunga akan mulai berbunga. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semara Allah kita. Suatu kabar yang menggembirakan bagi bangsa Israel. Dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ketika keadaan kita sulit, keadaan kita terjepit, keadaan kita yang tidak baik, lalu ada yang menyampaikan berita sukacita, apa yang kita lakukan? Apa ekspresi kita ketika kita mendengar kabar yang memang kita nanti-nantikan? Tentu kita bersukacita, tentu kita bersenang, bersorak-sorai, seperti bunga yang berbunga di padang yang gersang. Ada satu keadaan yang tidak baik, tetapi ada kabar yang baik yang dinanti-nantikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang dinantikan? Tentu Sang Juru Selamat. Memasuki Advent yang kedua nanti, kiranya kita juga semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa Yesus, Sang Juru Selamat itu yang kita nantikan. Dia hadir di tengah-tengah kesulitan kita. Dia hadir di tengah-tengah keadaan kita yang terpuruk. Pandemi belum berlalu, corona masih ada, kegelisahan mungkin masih mencekam dalam hati kita.
Tetapi tetaplah kita bersukacita apapun keadaan kita, karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di dalam hati kita, untuk menyejukkan dan menenangkan jiwa kita. Karena kasih Tuhan, Allah memberikan putranya satu-satunya. Bukankah itu kabar yang menggembirakan? Bukankah kabar yang sukacita bagi kita? Mari kita menyambut sang kabar baik itu dengan hati yang penuh sukacita, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Mungkin kita masih berduka oleh karena orang-orang yang terkasih meninggalkan kita, kembali ke pangkuan Bapa. Tetapi dengan kehadiran Kristus dalam hati kita, dalam kehidupan kita, kiranya itu menguatkan dan menghibur kita, bahwa kita tidak sendirian, tetapi Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Mungkin keadaan kita hari ini tidak baik, tapi marilah kita menyambut kabar baik itu yang datang dari Allah. Kita menyambut dengan penuh sukacita, seperti tanah gersang yang menumbuhkan bunga yang berbunga. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kita juga hendaknya menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Kita menyampaikan kabar baik itu juga kepada sesama kita yang memang sungguh membutuhkan. Bukan hanya untuk kita diri sendiri kabar baik itu, tetapi kita juga harus menyampaikan kepada orang lain. Di tengah-tengah keterpurukan kehidupan ini, sampaikanlah kabar sukacita ini kepada sesama kita. Karena mereka juga menantikan kabar baik yang sama yang kita nantikan, bahwa Yesus penyelamat kehidupan. Biarlah keadaan kita semakin baik oleh karena kita menyambut sang kabar baik itu. Sehingga apa yang kita nantikan dalam kehidupan ini sungguh nyata, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita menyanyikan lagu di padang belantara, apa yang kita rasakan? Apakah hati kita seperti padang yang gersang? Apakah hati kita seperti gurun pasir yang panas? Kiranya firman Tuhan menyirami kita, menyejukkan kita, sehingga hati kita menumbuhkan bunga dan berbunga. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan kita. Sambutlah kabar baik itu. Sampaikanlah juga kabar baik itu kepada sesama kita. Karena banyak orang menantikan kabar sukacita, seperti kita juga menantikan kabar itu. Tuhan memberkati kita, menolong kita dalam melakukan segala tugas pekerjaan kita, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum menaikkan doa-doa syafaat kita mohon pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kesehatan yang Bapa Surgawi berikan kepada kami anak-anak-Mu. Dan pada pagi ini kami udah diajarkan melalui firman-Mu, supaya firman ini dapat kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami juga mau berdoa untuk rencana pemerintah
untuk menerapkan PPKM level 3 dalam masa Natal dan Tahun Baru dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Kami berdoa agar rencana pemerintah ini dapat diterima oleh semua masyarakat supaya untuk mencegah kenaikan COVID-19 setelah Natal dan Tahun Baru. Dan jangan sampai terulang kembali seperti tahun yang lalu. Dan kami berdoa agar masyarakat benar-benar tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi masih ada dan membantu pemerintah kita supaya kita aman dan terbebas dari pandemi COVID ini. Jangan sampai berlanjut. Bapak yang Maha Kasih, kami mohon belas dan kasihan Bapa untuk bangsa ini. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai penutup doa keluarga hari ini, mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 74, bait ketiga dan keempat, Seisi Padang Belantara. Sampai selama-lamanya. Kuatkan tangan tak berdaya, teguhkan kaki yang lesu. Orang cemas yang putus asa, kini tabahkan hatimu. Oleh karena Sang Kristus hadir, Dia mau ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sampaikanlah kabar itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh bersukacita bersama-sama dengan kita. Yang dinantikan telah datang. Mari kita bersama-sama menyambut Dia, Sang Kabar Baik. Tuhan memberkati kita. Amin.